Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan Enterprise Architecture Framework untuk pemberdayaan sistem informasi dari kelompok 5. Nama saya Raden Aldi, dan yang akan menjelaskan kedua adalah Muhammad Dafa, yang selanjutnya yang terakhir ada Pak Galih Aditya. Latar belakangnya, dalam mengembangkan sebuah sistem serta menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis, dibutuhkan perencanaan dan perancangan sistem yang tepat. Pendekatan yang sesuai dalam menjelaskan rencana dalam membangun sekumpulan sistem yang logis, menyeluruh, dan holistik untuk merancang serta menerapkan sistem dan komponen sistem secara bersamaan, disebut dengan sebagai Enterprise Architecture atau yang disingkat dengan EA. Agar dapat memaksimalkan penggunaan EA, dibutuhkan framework yang dapat mewujudkan dan merincikan berbagai fase EA. Yang selanjutnya ada tujuan. Penulisan mengenai EA framework ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman atas beberapa framework dalam pengembangan EA serta framework bagaimana yang sesuai untuk digunakan dalam suatu organisasi dengan skala atau parameter tertentu. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Membahas beberapa framework yang sering digunakan dan menerapkan framework tersebut dalam mengendalikan EA. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan mencakup yang pertama ada melakukan pengumpulan data dengan studi literatur dari berbagai referensi yang sesuai dengan topik makalah. Yang kedua ada pemilihan studi kasus untuk mendukung penerapan salah satu framework. Enterprise Architecture EA adalah penjelasan bagaimana sebuah organisasi merancang suatu sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai hasil yang telah ditargetkan. Munculnya EA diawali dari dua hal, yaitu yang pertama, sistem yang rumit, di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. Dan yang kedua ada keselarasan bisnis dengan teknologi, di mana banyaknya organisasi yang mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi. EA memiliki 3 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, terbagi menjadi arsitektur data dan aplikasi, dan yang terakhir arsitektur teknologi. Nama saya Muhammad Dafa Yuliansa. Saya akan menjelaskan EA Framework. Framework didefinisikan sebagai kunci pemahaman atas EA yang berperan sebagai suatu struktur logis dalam mengklarifikasikan informasi yang kompleks. Menggunakan sebuah framework untuk mengembangkan EA, maka perlu diperhatikan kriteria-kriteria apa saja yang dipenuhi oleh framework tersebut. Adapun beberapa kriteria yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih framework yaitu 1. Taksonomi completeness, mengacu pada seberapa baik sebuah framework mengklarifikasikan arsitektur aplikasi. Kedua, framework completeness mengacu pada bagian sebuah framework memberikan panduan dalam bentuk proses langkah demi langkah untuk menciptakan suatu EA. 3. Practice guidance, mengacu pada seberapa banyak sebuah framework membantu mindset pengguna using di dalam sebuah organisasi untuk memahami pengembangan EA. 4. Maturity model, mengacu pada seberapa banyak sebuah framework memberikan panduan dalam memberikan penilaian atau evaluasi terhadap organisasi yang menggunakan EA. 5. Governance guidance, mengacu pada sejauh mana sebuah framework membantu memberikan pemahaman serta membuat model tata kelola yang efektif untuk EA. 6. Partitioning guidance, mengacu pada seberapa banyak sebuah framework akan membimbing partisi otonomi yang efektif pada perusahaan sehingga menjadi sebuah pendekatan seperti untuk mengelola kompleksitas. 7. Vendor neutrality, mengacu pada seberapa besar kemungkinan EA untuk bergantung pada sebuah organisasi konsultasi khusus ketika menggunakan framework tersebut. 8. Information availability,
mengacu pada seberapa besar sebuah framework dalam menghasilkan kualitas dan kualitas informasi. 9. Time is value. Mengacu pada seberapa lama sebuah framework memerlukan waktu yang digunakan untuk membantu solusi yang memberikan nilai bisnis. Berikutnya ada TOGAF. TOGAF adalah framework yang memberikan pendekatan komprehensif untuk melaksanakan, dan mengelola. TOGAF memiliki ADM, Architecture Development Method, yang merupakan metodologi yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengembangkan dan memelihara technical arsitektur. Keberhasilan dari pengembangan EA, di mana prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip enterprise. Mengembangkan arsitektur yang diharapkan mendukung sebuah bagian organisasi termasuk unit-unit organisasi yang membutuhkan. 2. Prinsip teknologi informasi. Mengarah pada konsistensi penggunaan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi termasuk unit-unit organisasi yang akan menggunakan. 3. Prinsip arsitektur. Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikannya. Baik, perkenalkan nama saya Galih Aditya dengan NIM 111700568 kelas 11 6A11. Di sini saya menjelaskan tentang EAF. EAF diperkenalkan oleh Federal CO Council pada tahun 1999 untuk mengembangkan EA dalam berbagai federal agency. EAF juga mendukung komponen EA yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Selain itu, PF telah mengadopsi 3 kolom utama dari Zahtuman Framework yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Lalu ada TAF. TAF perkembangan oleh Departemen Tersturi dan dirilis pada tahun 2000. TAF merupakan generasi kedua dari TISAP, Teknologi Information System Architecture Framework. TAF adalah framework yang menunjukkan pengembangan dan perencanaan dari proses bisnis berbagai unit departemen dengan mengidentifikasikan kebutuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam perkembangan teknologi yang sering mengalami perubahan. Lalu di sini ada what. Yang pertama, scope atau Plummer perspektif. Dalam perspektif Plummer, kolom what dibatasi pada lingkup pembangunan sistem ataupun pelaku bisnis pada PT X dengan menggunakan PAX diagram. Lalu yang kedua ada business model, owner perspective, menjelaskan konsep dari hubungan antara kelas bisnis dengan fungsi bisnis yang akan menghasilkan sebuah model semunik. Pada tahapan ini digunakan kelas diagram untuk menggambarkan konseptual dari perspektif owner. Lalu yang ketiga, sistem model designer perspektif. Tahapan ini menunjukkan bagaimana hubungan antara kelas di mana akan dirancang atribut serta metode yang akan dimiliki setiap kelas untuk menunjukkan model data logis dari sistem dengan menggunakan kelas diagram, pack diagram, dan komponen diagram. Lalu ada how. Yang pertama, scope, planner perspective. Tahapan ini menggambarkan proses bisnis yang ada dengan menggunakan use case diagram dan activity diagram. Lalu yang kedua ada business model, owner perspective. Jika pada perspektif sebelumnya proses bisnis digambarkan secara kontekstual, maka pada perspektif owner proses bisnis menggambarkan lebih spesifik secara konseptual dengan menggunakan activity diagram dan state scene diagram. Lalu yang ketiga, system model, designer perspective. Tahapan ini menggunakan diagram yang pada perspektif sebelumnya. Hanya saja pada tahapan ini lebih spesifik hingga terbentuknya rencana logis arsitektur aplikasi.
Kesimpulan, perlu diketahui bahwa tidak ada framework yang sempurna, di mana setiap framework, baik itu TOGAF, PEAF, TEAF, zaman framework maupun framework lainnya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, menggunakan framework lebih baik disesuaikan dengan jenis EA, seperti apa yang ingin dimodelkan. Lalu sarannya, ada banyak jenis framework yang dapat memodelkan EA. Untuk itu, diharapkan agar penelitian mengenai EA framework dapat dikembangkan selain daripada cakupan pembahasan dan penulisan ini, sehingga mengetahui akan EA framework dapat terus mengalami perkembangan signifikan yang tidak hanya dalam mengetahui saja tetapi juga dalam penerapannya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya, kelompok 5. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.